selanjutnya ya. Aku melihat dia ini sebenarnya sadar ya. Dia sadar dia sudah berbuat kejam dan salah kepada kamu ya. Karena meyakinkan kamu lalu membuang kamu. Ya. Ini aku kok melihat dia ini pengen mengirim pesan, guys. Dia pengen mengirim pesan ke kamu ya, tapi dia hapus lagi ya. Dia menulis pesan di sini, dia ingin tahu kabar kamu ya. Tapi dia hapus lagi ya, tarik ulur dia nih, maju mundur mengirim pesan tapi nggak jadi. Dia hapus lagi di sini. Dia ingin tahu kabar kamu sebenarnya ya. Di sisi lain dia merasa menghubungi kamu itu salah gitu loh ya, karena dia sudah terikat dengan yang lain ya. Jadi dia bingung di sini antara ingin tahu kabar kamu, kangen dengan kamu, tapi dia tahu dia salah ya jika menghubungi kamu. Ya. Ada perasaan bersalah jika dia menghubungi kamu ya, perasaan bersalah dengan keluarganya ya dan pasangan dia yang lain ya. Dia stres guys di sini ya. Dia stres memendam perasaannya sendirian. Ini hal yang paling dia takutkan adalah jika kamu memiliki sosok lain dan membandingkan dia dengan sosok yang lain ya. Takut banget di sini ya. Dia tahu kamu bisa mendapatkan sosok yang lebih baik dari dirinya. Tapi dia nggak mau dibanding-bandingkan dengan sosok lain gitu. Ya. Karena mungkin di mata kamu dia ini monster ya, manusia terburuk yang pernah kamu kenal di hidup kamu. Kamu merasa tidak ada orang ya yang pernah memperlakukan kamu dengan begitu kejam kecuali dirinya. Ya, aku lihat dia lagi stres guys di sini antara benar dan salah gitu loh. Ya, dia kangen berat dengan kamu tapi tidak bisa menghubungi kamu, tapi merasa bersalah dengan keluarganya jika mendekati kamu lagi. Dia stres banget loh guys di sini, dia murung ya. Dia murung walaupun di antara banyak orang di sini. Ya, dia menarik diri dari orang-orang ya, supaya dia bisa terfokus pada dirimu ya, atau mengecek sosial media kamu ya, karena dia kangen tapi tidak berani menghubungi kamu ya. Jadi setiap pesan yang dia ingin kirim dia hapus lagi ya, nulis lagi hapus lagi kayak gitu ya. Dia ini lebih sakit hati ketimbang kamu ya, cinta tapi nggak bisa memiliki kamu gitu. Merasa kehidupan dia ini sia-sia ya. Merasa stuck, merasa hilang gairah, hilang semangat ya, merasa semuanya sia-sia tanpa ada kamu di sisi dia. Dia merasa sendirian loh di sini ya. Dia sering menunda kegiatan dia atau aktivitas dia ya, supaya dia bisa konsentrasi mengingat kamu ya, saking besarnya kangennya dia kepada kamu ya. Maju mundur salah ya, kembali ke keluarganya dia kangen dengan kamu, mendekati kamu dia salah ya, karena dia punya tanggung jawab lain kepada keluarganya dan sosok yang lain ya, yang lebih disetujui keluarganya. Aku lihat kamu pun sama di sini, kamu lebih tegas ya, lebih realistis, lebih menggunakan logika kamu ya. Kamu berpikir kalau memang dia mencintai kamu ya, pasti dia akan memperjuangkan kamu. Kalau memang dia ingin kamu, kenapa kamu diam saja gitu ya. Kamu mulai menggunakan akalmu di sini, menggunakan logika kamu gitu. Untuk apa mengejar dia, tidak ada gunanya ya. Kalau memang kamu mau ya kejar gitu ya. Di sini kamu masa bodoh mulai cuek ya. Kamu pura-pura diam di sini ya, atau kamu berusaha untuk mengontrol keinginan kamu untuk menghubungi dia di sini ya, karena kamu merasa percuma menjelaskan semuanya. Kamu ingin tutup mulut dia membisu ya. Kamu mulai detach atau mengikhlaskan ya, tidak ada gunanya ya mengejar dia atau meyakinkan dia untuk memilih kamu gitu ya. Kamu mulai bisa mengontrol keinginan kamu untuk menghubungi dia ya. Aku lihat ini ada pergeseran energi di mana kamu mulai cuek, ikhlas ya, dan dia tergoda ya, ketarik kembali energinya untuk mendekati kamu saking kangennya dengan kamu. Nah, kamu ini luar biasa ya. Kamu nggak nyalahin dia ya, kamu nggak ngejar dia, kamu sabar di sini ya.
Kamu sabar banget, kamu tidak pernah menyalahkan ya perbuatan dia kepada kamu di sini. Ya, kamu ingin fokus pada pekerjaan kamu ya. Walaupun kadang kamu ingin ini loh ya, kamu kangen ngobrol dengan dia. Dia pun sama, dia kangen ngobrol dengan kamu pun kangen ngobrol dengan dia ya. Tapi di sini kamu mulai berpikir kalau memang dia mau kamu ya kejar gitu. Kamu mulai masa bodoh dan ingin fokus pada kehidupan kamu sendiri ya. Kamu ini tipe yang sabar dan tidak pernah menyalahkan orang lain ya. Kamu juga tidak memiliki dendam, keinginan untuk membalas perbuatan dia kepada kamu ya. Kamu ingin fokus mewujudkan cita-cita kamu dan membuktikan kepada dia bahwa kamu tidak seburuk yang dia pikirkan ya. Sama-sama mulai ini ya, keras hati untuk tidak menghubungi tetapi saling kangen gitu ya. Oh ya, dia memang di sini ada sesuatu yang dia ingin sampaikan kepada kamu ya. Ada kebohongan ya. Dia sebenarnya ingin minta maaf ke kamu ya. Sangat ingin minta maaf ke kamu di sini ya. Dia tahu ya dia berbuat salah dan membohongi kamu ya. Ada rasa keinginan untuk datang dan minta maaf tetapi dia gengsi di sini ya. Kadang dia bertanya ya kenapa harus bertemu kamu gitu. Kadang dia benci dengan kamu ya karena dia merasa kamu sudah menghancurkan kehidupan dia. Kamu sudah memporak-porak, membuat ini ya porak-poranda pola dia yang lama ya. Ada sesuatu di tubuhnya yang tidak berfungsi atau dia tidak lagi bisa perform seperti dulu ya. Setiap dia ingin mendekati sosok yang lain, dia memikirkan kamu dan dia tidak bisa perform dengan pasangan dia yang lain. Dia stres di sini ya. Dia juga tiap malam gak bisa tidur mikirin kamu. Dia kangen ya dengan sentuhan kamu, suara kamu, ocehan kamu, cara dia dan kamu berdebat. Dia pun kangen di sini ya. Dia kangen ngobrol dengan kamu ya. Dia juga sering ini loh terngiang-ngiang suara kamu ya. Kritikan kamu yang merubah cara hidup dia gitu loh ya. Dia merasa ya pandangan kamu ke dia ya, pandangan kamu ke dia ini salah gitu loh ya. Ini ucapan-ucapan kamu ini sering membuat dia stres dan sakit hati loh ya. Kamu merasa dia pecundang ya, ceroboh, tidak berguna, monster ya, manusia terburuk yang kamu kenal gitu. Dia ini sakit hati, tersinggung gitu. Tiap malam dia terngiang-ngiang suara kamu lagi dan lagi yang membuat dia tergerak untuk mengubah cara hidup dia ya. Yang ini ya tidak menghargai perbedaan kalian gitu ya, atau terlalu close minded ya, atau pikiran dia itu dangkal gitu loh ya. Padahal sebenarnya dia pikirannya bukan dangkal sih ya di sini, lebih ke takut ya. Takut terhadap ini ya penolakan keluarganya terhadap kamu ya. Sebenarnya dia ingin melindungi kamu gitu. Nah, kamu pun sama, kamu masih menunggu dia dari jauh ya. Cara kamu ini untuk ikhlas ini selalu gagal, kamu selalu kangen dengan dia dan merasa hampa tanpa dia ada di sisi kamu. Kamu berharap dia kembali untuk mengisi kekosongan hati kamu ya. Seperti itu, kamu mulai tersadar dan dialah cinta yang terbaik ya, yang mengubah kamu, yang mengubah cara hidup kamu juga gitu ya. Mulai ini loh, kamu juga mulai berbenah diri. Kamu ingin meninggalkan pola lama kamu dan membuktikan kepada dia bahwa pandangan dia kepada kamu itu juga salah gitu ya. Kalian ini sering mengkritik satu sama lain, sering ngobrol satu sama lain, malah ini ya membukakan mata kalian gitu akan perbedaan kalian yang malah ini ya membuat hubungan kalian ini kayak merasa membutuhkan satu sama lain gitu loh guys ya. Dia tiap malam gak bisa tidur mikirin kamu pun sama di sini. Kamu patah hati ya karena kecurangan dia ya yang membuat kamu jatuh cinta lalu pergi begitu saja ya. Selanjutnya guys, di sini sebenarnya dia mencintai kamu ya. Dia ini ada masalah parenting di masa kecilnya dengan ibunya sepertinya ya. Yang kulihat, yang aku rasakan, dia ini pernah ditinggalkan ibunya ya. Jadi dia tidak ingin mengulang pola yang sama di mana dia tidak ingin meninggalkan pasangan dia ya.
karena dia tidak ingin mengulang kesalahan orang tuanya di masa lalu. Ya, seperti itu. Ada mother wound ya, luka dari ibunya. Kayaknya dia ditinggal ibunya gitu loh guys. Jadi dia nggak mau meninggalkan pasangannya dia yang lain supaya dia ini ya tidak melakukan hal yang sama ya, tidak mengulang sejarah yang ibunya lakukan kepada dia gitu. Ya, dia bingung di sini apa yang harus dia lakukan ya, dia kangen, dia butuh kamu di sini. Ya, dia butuh kamu di setiap masalah dia untuk mendukung dia secara spiritual ya, untuk melindungi dia secara spiritual. Ya, dia butuh kamu di sini. Hatinya bergejolak ya, semakin menjauh semakin ingin kembali, semakin sadar kamulah yang terbaik ya di antara semuanya ya, karena kamulah yang membuat dia ini ya lebih mendekat dengan Tuhan gitu loh, dan memperbaiki kehidupan dia atau mendobrak cara pola dia yang lama untuk mengubah cara hidup dia gitu loh ya, untuk lebih dekat dengan Tuhan ya, karena sebelum dia bertemu kamu dia jauh dengan Tuhan ya, kadang dia meragukan dirinya sendiri ya. Jadi dia ada luka batin dari ibunya sepertinya guys, yang membuat dia ini merasa hampa ya, merasa butuh sandaran ya, yang membuat dia terjebak pada kesalahan di mana dia gonta-ganti pasangan karena dia ingin menemukan cinta sejati yang bisa menerima apa adanya gitu loh ya, yang bisa ngemong dia gitu ya. Dan aku lihat kamu juga di sini. Kamu ingin menjauh ya. Sepertinya energi mulai bergerak guys, berpindah ya, di mana kamu bodoh amat di sini. Ya, kamu ingin menjauh dan lebih fokus pada kehidupan kamu sendiri dan memberesi masalah kamu satu persatu ya. Tapi kamu tidak ada henti-hentinya berfantasi tentang dia loh. Berfantasi jika dia dan kamu kembali. Ya, karena kamu merasa semua yang terjadi pada dirimu ya, kehancuran, masalah-masalah yang tidak bisa kamu kendalikan ini disebabkan oleh dirinya gitu ya. Dia tahu di sini ya, dia bohong dan menghancurkan hidup kamu, sedang kamu berusaha untuk memberesi masalah-masalah yang muncul setelah dia meninggalkan kamu begitu saja dalam keadaan yang rapuh ya. Di setiap doanya ya, semakin dia dekat dengan Tuhan, dia semakin mengingat kamu. Kamu pun sama di sini, setiap banyak masalah kamu juga ini ya, merasa terhubung dengan dia gitu. Kamu merasa dia seharusnya ada di sisi kamu ya, untuk membantu kamu